Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seza Rifsa Hadi Anugrah. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R06 dari Bapak Novi. Soalnya ada 4, akan saya bacakan soalnya dan jawabannya. Sifat ujian buku tertutup, tidak boleh nyontek sama sekali, dan maaf kalau misalkan ada salah-salah penjelasan atau salah kata. Mungkin nanti yang pertama, beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP IP. TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, dan IP itu adalah IP itu kalau tidak salah yang internet protokol. Jadi mereka itu saling berhubungan, saling adanya kerjasama dari TCP dan IP ini, maka oleh sebab itu TCP dan IP selalu disangkut pautkan atau selalu didampingkan bersama-sama karena memang ada hubungan dekat antara mereka. Seperti contohnya misalnya kayak angka IP yang misalkan suka ada 1.00098.001 itu mungkin termasuk ke dalam TCP IP itu. Jadi kalau seperti itu. Yang nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Mungkin saya lengkap dulu ya Pak. Yang ketiga, saya lengkap dulu yang kedua. Sekarang nomor 3, beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Cloud computing itu secara definisi atau pengertiannya adalah kesiapan sebuah sistem komputer untuk maju ke proses yang lebih maju lagi. Misal sebuah komputer ingin melakukan suatu proyek besar untuk mengupdate sistem-sistem lamanya. Proses itu ketika mereka ingin membuat sebuah kemajuan sistem dari komputernya, maka itu disebut dengan cloud computing. Bisa dibilang juga cloud computing itu adalah nama lain dari persiapan kemajuan sistem dari komputer. Jadi banyak juga kayak fungsinya, ada juga kekurangannya. Kalau karakter cloud, saya mikir sebentar, saya pause dulu. Karakter cloud computing itu pertama mungkin harus karakter saya kurang ingat. Saya tadi sudah baca sepertinya, tapi saya lupa. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihannya adalah updatean akan selalu ada, akan berlanjut terus setiap saat. Terus juga cloud computing kebaikannya itu, salah satunya itu, kekurangannya itu data tidak begitu aman. Lalu mungkin itu saja untuk cloud computingnya. 4, saya akan menjawab nomor 4. Beri penjelasan lengkap tentang network security. Network security adalah keamanan komputer.
yang mana itu bertugas sebagai pengaman komputer. Dan berhubungan dengan pengamanan komputer, ada beberapa nama dari orang-orang penyusup yang ingin masuk ke sistem kita dengan segala sebutannya. Pertama ada hacker. Hacker itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menerobos suatu sistem dan dilakukan untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua itu ada namanya phishing. Phishing itu adalah memasukkan data secara ilegal, memasukkan data resmi secara ilegal. Yang kedua itu ada yang ketiga itu ada Devada atau Daveda, saya lupa, adalah kegiatan menggantikan tampilan atau layout dari sebuah website secara ilegal. Jadi kalau misalkan ada website UNAS, misalnya udah layoutnya begitu, tampilannya begitu, diganti sama orang secara ilegal, nah itu namanya Devade kalau tidak salah. Yang terakhir ada 4, ada carding. Carding itu adalah mencuri data dari perbankan seseorang. Jadi kalau misalkan ada orang yang disusupi, lalu dicuri datanya dari orang itu adalah orang penting, mungkin disebut juga dengan namanya carding, ya, pencurian data. Dan pastinya itu sangat berbahaya untuk kita selaku rakyat biasa yang bisa saja kita yang kena gitu. Tapi mau bagaimanapun kita tetap harus hati-hati, harus sigap dimanapun, harus hati-hati, jangan lengah dalam hal seperti ini. Lengah mungkin kalau lengah, pokoknya lengah itu jangan sampai lengah itu ya setera deh ya, tapi semoga aja kita nggak kena seperti itu ya. Saya ingin menjawab soal nomor 2 tadi, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dengan memberikan contoh pada setiap kelas IP. Saya benar-benar tidak menyontek dan saya tadi sempat melihat pembahasan subnetting, tapi saya tidak baca lagi tentang isinya. Mungkin kalau dari saya, subnetting itu adalah suatu sambungan yang disambungkan kepada IP agar masing-masing komputer dapat berkomunikasi secara langsung. Jadi subnetting itu bisa dibilang sebagai penyambung antara komputer satu dengan komputer lainnya. Kalau contohnya pada setiap kelas IP, IP itu kan ada yang statik, ada yang dinamis. Dinamis itu IP yang gampang didapetin, kayak kalau misalkan kita bikin website biasa di HTML gitu kan, itu kan udah dapat IP-nya tuh, yang angka-angka binernya itu dapat, ya itu cuma sekedar itu. Tapi kalau misalkan kita restart, kita matiin, kita shutdown komputer kita nyalain lagi, itu mungkin nggak bakal bisa keluar. Apalagi yang hyperlink ya, yang ketika kita bikin website di HTML, linknya itu mau biar bisa dipencet hyperlink, itu kemungkinan besar mungkin nggak bisa. Lalu IP statik itu IP yang emang udah resmi, kayak IP UNAS, IP ya banyak website lah, itu IP-nya resmi, udah dikasih langsung dari, kalau tidak salah namanya IPSC atau apa ya, kurang lebih seperti itu. Dari saya sudah menjawab keempat pertanyaan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan jelas dan mudah dipahami oleh Bapak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.